Halo Sobat TKU, di video kali ini kita akan membahas seputar sakit gigi saat berpuasa. Gimana sih penjelasannya? Yuk kita pelajari bersama. Tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Pernahkah kalian merasakan sakit gigi pada saat puasa? Kira-kira apa aja yang harus kita lakukan? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada ahlinya, Dr. Maya, dokter gigi Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo Mbak Gita. Dok, saya mau tanya nih dok. Ya, Kira-kira ketika kita sakit gigi saat puasa, apakah boleh sakit gigi tersebut itu diobati dok? ya tentunya kalau kita mau minum obat jelas membatalkan ya Mbak ya. Tapi ada tindakan yang pas, yaitu periksa ke dokter gigi. Oke. Tenang aja, semua tindakan ke dokter gigi itu tidak membatalkan puasa, insya Allah karena niatnya untuk pengobatan. Ketika kita pindah ke dokter gigi, kan dokter gigi akan mengecek nih sakitnya karena apa dulu. Karena banyak faktor ya Mbak ya, baik dari gigi berlubang, ada yang bengkak, dan jadinya kita perlu ngecek terlebih dahulu. Misalnya kondisi karena gigi berlubang atau karies. Nah, dokter gigi itu akan membersihkan dulu nih giginya. Setelah dibersihkan, akan dilakukan penambalan. Mungkin bisa tambal permanen ataupun sementara terlebih dahulu. Ketika tambalan sementara itu kan pasti akan memberikan efek lebih nyaman ke pasien, bisa menghilangkan ataupun mengurangi sakitnya. Jadi pasien bisa mengurangi sakit tanpa harus minum obat. Jadinya lebih tepatnya periksa ke dokter gigi terlebih dahulu untuk mengetahui masalah pastinya karena apa. Oke, nah terus kemudian nih dok, ketika kita sakit gigi, Ya. apakah diperbolehkan kita untuk berkumur dengan air garam dok ketika puasa? Untuk berkumur dengan air garam boleh ya Mbak ya, asalkan bisa dipastikan tidak tertelan karena ini malah membatalkan. Air garam sendiri kan juga memiliki efek mengurangi nyeri. Jadinya kan untuk kasus-kasus emergensi misalnya pasien belum sempat ke dokter gigi, bisa dengan berkumur dengan air garam agar bisa mengurangi sedikit rasa sakitnya. Seperti Oke. itu. Nah terus kemudian nih dok, kira-kira apa saja sih dok makanan yang harus dihindari pada saat sahur dan juga saat berbuka saat kita mengalami sakit gigi dok? Nah, kalau kita sudah tahu sakit gigi kan banyak slogan berbuka dengan yang manis. Iya. Tapi kalau kita sakit gigi kan nggak mungkin ya Mbak, karena nanti justru malah memperparah kondisi giginya. Jadi ya seperti itu boleh ditinggalkan dahulu. Ketika kita sakit gigi yang jelas harus mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula atau yang manis. Karena nanti malah justru memperparah kondisinya. Selain itu juga hindari makanan dan minuman yang terlalu dingin dan terlalu panas. Karena untuk kondisi seperti itu justru bisa merangsang rasa sakit itu. Jadi akhirnya ya muncul lagi sakitnya. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, dan menghindari yang manis. Oke. Seperti itu. Nah terus kemudian nih dok, kalau misalnya kita berpuasa itu kan identik dengan bau mulut ya dok? Ya. Nah menurut dokter sendiri, cara untuk mengatasi dan mencegah si bau mulut ini terjadi ketika kita berpuasa seperti apa dok? Nah, bau mulut itu kan pasti ada penyebabnya nih Mbak ya. Selain karena ada yang mungkin faktor lain karena masalah lambungnya. Tapi untuk udah dari giginya sendiri kita perlu cari tahu kalau giginya sudah dibersihkan atau belum. Ada gigi berlubang sudah ditambal atau belum. Karena baik dari karang gigi berlubang kan ada aktivitas bakteri di situ yang menyebabkan jadi munculnya bau tidak sedap. Nah, ketika sudah kita bersihkan karang giginya, kita tambal gigi yang berlubang, nah pasien di rumah juga harus rutin menyikat gigi. Setelah sahur jangan lupa sikat gigi dahulu. Terus sebelum tidur, nah itu paling penting itu poin sebelum tidur wajib sikat gigi dahulu. Dan ketika berbuka puasa dan juga ketika sahur asupan cairannya harus banyak. Jadi minum air putih yang banyak, makan buah dan sayur. Jadi lebih menyehatkan ya baik timbangan makan yang manis-manis seperti itu. Jadinya itu insya Allah bisa agak mengurangi untuk bau mulut saat puasa. Dan ketika asupan cairan kita banyak kan mulut kita memang pasti akan kering ya, tapi tidaknya tidak kering banget, jadi tidak menimbulkan bau yang tidak sedap seperti itu. Oke, berarti ternyata bau mulut itu faktornya banyak ya dok? Ya banget, jadi ya Bukan hanya sekedar jangan karena dok gigi saya nggak berlubang yuk. Kan belum tentu, ya kan Mbak. Jadi lihat dulu, memeriksa dulu karena bau mulut itu yang muncul karena ada bakteri dalam mulutnya. Jadinya ya perlu yang lubang ditambal, yang ada karang dibersihkan. Jadi ya biar bersih semuanya seperti itu. Betul, oke. Nah, kemudian terakhir nih dok, pesan-pesan untuk sahabat PKU di rumah seperti apa ya dok ya? Ya, untuk sahabat PKU di rumah, kalau misalnya ada masalah kesehatan gigi dan mulut, jangan ragu dan jangan takut pastinya untuk periksa ke dokter gigi. Tenang saja, semua tindakan perawatan gigi insya Allah tidak membatalkan. Yang penting
tidak sengaja untuk tertelan. Jadinya insya Allah semua perawatannya aman. Dan jangan tunggu sampai sakit dulu, karena pasti tidak nyaman ya Mbak ya. Ketika kita sudah sakit gigi, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Jadi kalau misalnya sebelum sakit kita sudah ke dokter, insya Allah perawatannya akan lebih nyaman, terus lebih mudah juga. Jadinya pasien juga sebelum sakit sudah tertolong terlebih dahulu. Dan insya Allah juga lebih mudah lah semuanya. Jadi jangan ragu ya untuk bisa ke dokter gigi selama bulan puasa. Saya tunggu kedatangannya di poliklinik. Oke, lebih baik mencegah daripada Ya, mengobati betul ya. sekali. Daripada nanti keburu sakit kan tindakannya terbatas Mbak soalnya. Jadinya mending sebelum sakit kan ada periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu biar apa? Karena lubang yang kecil itu ya Mbak ya itu belum sakit. Sedangkan kalau lubangnya masih kecil, kariesnya masih kecil, lebih cepat tertangani. Jadi pasien belum sakit sudah ditambal dahulu. Jadi perawatannya lebih mudah, pasien juga lebih nyaman dan lebih hemat biaya juga. Betul, oke. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sakit gigi pada saat kita berpuasa oleh Dr. Maya, dokter gigi Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas waktu dan juga tips yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat PKU, itulah penjelasan seputar sakit gigi saat berpuasa. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.